Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Septulandari hari ini bisa kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Khusus. Nah, kali ini sangat spesial. Kita kedatangan tamu yang juga sangat spesial, PJ Bupati Jepara, Bapak Edi Suprianta ATD SHMM. Nah, beliau ini selama setahun terakhir ya, dari Mei 2022 lalu sampai dengan 2023 ini sudah 1 tahun menjabat sebagai PJ Bupati Jepara. Tentu saja selama 1 tahun mengemban amanah untuk memimpin masyarakat Jepara, banyak capaian atau progres yang sudah dicapai dan program-programnya, inovasinya tentu saja juga luar biasa. Untuk itu kita akan membahas lebih banyak apa saja sih capaian yang sudah diperoleh Kabupaten Jepara selama 1 tahun terakhir, dan tentu saja bagaimana tantangannya ini. Beliau sebagai PJ Bupati yang sebelumnya tentu saja juga sudah melalang buana gitu ya di berbagai mungkin dinas yang lain gitu, dan kemudian terakhir ini sebagai PJ Bupati Jepara. Saya akan sapa terlebih dahulu Pak PJ Bupati, Pak Edi Suprianta. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Mbak Septi. Oke, sehat Pak Edi? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Edi sudah meluangkan waktunya. Kita ngobrol-ngobrol nih selama 1 tahun sebagai PJ Bupati. Ini tapi sebelumnya saya mau ucapkan selamat dulu nih Pak. Kemarin ini belum lama Jepara di bulan Februari ya, baru saja mendapatkan anugerah Adipura Kencana ya. Luar biasa. Betul. Selamat dulu Pak. Terima kasih Mbak Septi. Itu Adipura Kencana ini kan sangat spesial ya, karena di Indonesia hanya 5 ya Pak. Ada 5 kota ya. Oke, dan ini Jepara menjadi termasuk salah satu dari 5 ya, itu. ya, itu. Dan di Jawa Tengah ternyata hanya Jepara aja. Hanya ya, satu-satunya. hanya satu-satunya. Jadi Dan ini kebetulan Adipura ini sudah 15-14 tahun kita menunggu. Oke, 14, Jadi 14 tahun mendapat Adipura, dan yang ke 16 ini kita mendapat Adipura Kencana. Oke, ini adalah pencapaian yang luar biasa gitu ya untuk Kabupaten Jepara di masa kepemimpinan Bapak Edi gitu. Nah, Pak, ini kan tadi nih saya sempat tanya tadi ya, Bapak Edi Suprianta ATD. ATD itu apa sih Pak ternyata? Ternyata tadi dijawab ahli transportasi darat gitu ya Pak ya. Betul. Ya, terus sampai pada posisi ini gimana nih Pak? Ceritanya panjang nih ya. Jadi boleh Pak Edi, saya boleh. Karena saya sekolah kedinasan, sekolah perhubungan di Bekasi ya. Kalau sekarang kita sebut dengan STTD, Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Nah, saya bertugas sekolah di sana selama 4 tahun. Jadi waktu itu masih peralihan antara D3 sama D4. Nah, saya masuk ke sana D4, makanya ada gelar ahli transportasi darat. Heavy-nya di perhubungan saya. Tapi karena satu hal dan lain, karier dan lainnya berpindah-pindah dinas. Sampai sekarang jadi PJ Bupati Jepara. Gitu. Gimana nih Pak rasanya waktu kemudian diberi amanah untuk ya senang dan bahagia, karena saya orang Jepara asli. Oh, Bapak orang Jepara asli sehingga bisa mencurahkan apa yang menjadi pemikiran saya dan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat Jepara. Misalnya masalah prasaprasnya, masalah sosial lainnya, tentunya menjadi hal-hal yang menjadi perhatian khusus saya gitu. Jadi karena memang putra daerah gitu orang ya, Jepara asli. Orang Jepara asli, kemudian juga mengerti gitu ya, kira-kira memang kultur masyarakatnya seperti apa. Jepara, TK Jepara, SD Jepara, SMP Jepara, SMA Jepara. Jadi teman-teman dari TK sampai SMA sekarang masih ada di sana ya, betul. Asli Jepara. Asli Jepara. Oke, jadi tidak heran kalau kemudian karena memang basicnya juga orang Jepara, paham lah ya gitu ya kulturnya Jepara seperti apa, mengerti bagaimana sih kekuatan dan kelemahannya Jepara ini, akhirnya banyak sekali capaian atau progres yang dicapai gitu kali ini. Dan boleh dong Pak di spill gitu. Kita mulai dari, mungkin kemarin saya mendapatkan informasi gitu bahwa kalau di Jepara ini sekarang indeks pembangunan manusianya juga meningkat. Boleh Bapak diceritakan seperti jadi sejak saya diangkat 22 Mei 2022 sampai sekarang 22 Mei 2023, hampir 1 tahun, memang ada progres peningkatan, terutama indeks pembangunan manusianya dari
angka 72,91 menjadi 73,15, dan ini bukti suatu bahwa masyarakat Jepara maju dalam segala hal. Nah, untuk kemiskinan juga begitu. Jadi untuk pengangguran terbuka juga begitu. Jadi waktu itu ada data disampaikan saya bahwa penganggurannya dari tahun 2021 itu 5,57 dan sekarang sudah mencapai 4,10%. Jadi kesejahteraan meningkat, daya beli masyarakat juga meningkat, semuanya apalagi habis Covid ya. Habis Covid kita terjun payung. Nah, sekarang dengan adanya Covid yang sudah melandai, nah ini pembangunan masyarakat juga bagus, pendapatannya juga bagus, kemiskinan juga bagus. Jadi rata-rata meningkat semua lah, gitu. Dari berbagai sektor dari ini berbagai ada peningkatan sektor. gitu. Iya. Nah, itu yang tadi juga saya mau tanyakan gitu, karena kan Bapak ini menjabat di 2022 gitu, Mei. Itu benar-benar masa semua daerah mungkin ya lagi mulai bangkit gitu, karena Covid hampir 2 tahun lebih itu kan meluluh lantakkan banyak hal. Semuanya gitu. hancur kan. Nah, itu tantangan berat kan untuk Bapak ya, ini. jadi mengembalikan ekonomi, memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa ayo dengan masa transisi Covid yang sudah mulai membaik, kita harus semangat. Kita harus semangat di berbagai sektor. Itu terbukti bahwa daya beli masyarakat juga tinggi, cukup, ekonomi juga jalan, dan inflasi pun juga mulai membagus. Jadi kami dari Pak Mendagri, Pak Gubernur, setiap seminggu sekali memantau inflasinya. Bagaimana inflasi di Jepara, apakah tinggi, apakah rendah, bagaimana daya beli masyarakatnya, apakah bisa cukup, apa kurang, dan sebagainya. Makanya kami minta ke kepala dinas untuk memantau semua kegiatan masyarakat, terutama inflasi ini, agar bisa dijaga. Dan insya Allah Jepara inflasinya bagus dan daya beli masyarakatnya juga bisa tinggi. Kemarin terbukti pada masa Lebaran daya beli masyarakat cukup. Lebaran ini ya. Ya, kebutuhan masyarakat juga, kebutuhan pokok juga tersedia semua, BBM ada, gasnya ada, dan yang datang ke Jepara juga senang lah. Nah, itu. Di sana sini memang ada kekurangan, kita perbaiki bersama-sama gitu. Nah, itu tadi banyak yang orang kan memang Jepara ini kan juga dikenal sebagai salah satu kota ya tempat tujuan wisata gitu ya. Kemudian kerajinan ekonomi kreatifnya itu juga berkembang. Nah, itu kan juga salah satu hal yang memang dihantam Covid banget gitu ya. Betul. Waktu itu. Nah, waktu itu di awalnya seperti apa yang dilakukan? Kemarin kita sempat memang paguyuban para pengusaha kayu atau mebel menyampaikan ke saya, Pak PJ, kita ini bagaimana kelangsungan para pengusaha ukir ini. Nah, kemarin sempat kebetulan ada arahan dari Bapak Presiden bahwa Jepara harus maju, tunjukkan Jepara sebagai kota ukir. Makanya dengan kesadaran bersama antara masyarakat, pemerintah, kita membuat pameran. Kemarin furniture kemarin secara online, dan terbukti yang membuka websitenya hampir 1.800 followers bisa masuk ke sana, dan transaksinya hampir 24 miliar gitu. Jadi berkembang lah sekarang ini. Dan ini tentu saja masih banyak ya yang dilakukan. Ya, harus banyak sekali. Terus continue ya Pak. Continue. Ya, saya makanya setiap dalam seminggu ada kunjungan ke bawah, ke desa-desa, mengajak seluruh OPD terkait untuk rembuk desa, mendengarkan apa keluhan dari masyarakat desa, kebutuhan mereka, apa yang diharapkan. Nah, ini sebagai sambung rasa pemerintah sama masyarakat. Oke, jadi Bapak ini setiap minggu ada rembuk desa gitu ya, turun ke desa-desa langsung seperti itu. Menarik itu, nanti kita kupas itu ya, tentang rembuk desa itu seperti apa yang dilakukan. Dan pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini.
Ya, pemirsa masih bersama kami dalam dialog khusus dan masih bersama dengan Bapak PJ Bupati Jepara, Bapak Edi Supriyanta. Ini kita lanjutkan lagi nih Pak Edi, tadi terkait dengan yang namanya rembuk desa tadi ya, terjun ke desa-desa rutin setiap minggu gitu. Itu seperti apa gambarannya ini Pak? Jadi memang salah satu program saya pada saat diangkat jadi PJ Bupati Jepara, kepengen tahu lah sebetulnya masyarakat desa tuh teman-teman warga desa tuh maunya apa kan gitu. Maka saya perintah ke Bapeda, salah satu leading sektornya juga Kepala Dinas Permades, yuk kita ke desa, kunjungan desa. Nah dari sana memang banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul. Salah satunya SAPRAS, masalah sosial, masalah kesehatan. Nah, banyak ditemui adanya juga kaitan dengan SAPRAS, banyak masyarakat yang rumahnya nggak layak gitu. Nah, dari situ kita ketahui, kita kumpulin data berapa jumlah masyarakat yang diperlukan dalam suatu desa itu. Nah, di samping saya juga menekankan untuk stuntingnya harus diturunkan. Termasuk anak tidak sekolah masih juga banyak. Masih banyak ya Pak datanya? Kalau data kita anak tidak sekolah, data dari kita 5.000 sekian. Itu yang tidak putus sekolah. Putus sekolah. Ya? Nah, makanya saya minta ke Bapeda dan teman-teman lainnya untuk intervensi dalam rangka untuk supaya bisa mengurangi. Nah, di rembuk desa ini tentunya kebijakan-kebijakan yang kita ambil nantinya bisa kita putuskan bahwa itu sesuai dengan keinginan masyarakat. Walaupun ada kegiatan musren Bangdes, musren Bangsap dan kabupaten misalnya. Nah, ini ada, tapi secara langsung mereka bisa ketemu dengan pimpinan daerah lebih senang gitu. Artinya, Pak, saya butuh balai desa misalnya yang rusak. Pak, saya butuh jalan yang rusak. Jalan saya masih rusak. Pak, saya ada orang yang perlu dibantu kesehatannya. Memang banyak sekali yang ditemui di rembuk desa itu. Oke, jadi dari rembuk desa itu banyak yang permasalahan yang memang kemudian Bapak bisa melihat langsung ya, dari lapangan gitu. Saya juga perintahkan kepada dinas bila ada aduan langsung ditindaklanjuti. Paling enggak 2 kali 24 jam baru selesai permasalahan. Nah, contoh yang kemudian mungkin yang sudah ada nih keluhan langsung ketika Bapak ke rembuk desa itu gitu ya, dan kemudian saat ini sudah terrealisasi gitu dari apa yang dikeluhkan oleh masyarakat itu, contohnya apa saja Pak Nini? Contohnya banyak, misalnya ada warga yang nggak punya BPJS, nah masalah dia nggak mampu misalnya. Nah, saya perintah ke Dinas Permades untuk bisa dikawal. Nah, itu nggak berapa lama bisa dapat BPJS, salah satu itu. Misalnya ada rumah yang nggak layak huni. Kalau rumah nggak layak huni tentu di data di Perkim kita lihat apa sudah dicek dan lain sebagainya. Kalau memang sudah betul, memang ada, kita bantu. Tapi kalau tidak ada, kita bisa mengoptimalkan dengan Basnas dan PMI. Jadi Basnas kita libatkan, PMI kita libatkan. Jadi prinsipnya warga itu kalau memang pertama didatangi dan paling tidak diperhatikan apa permasalahan yang dihadapi, itu sudah senang. Walaupun nanti fisiknya di perubahan atau di tahun kedepannya gitu. Tapi paling tidak respon pemerintah secara cepat kepada warga harus segera ditindaklanjuti. Oke, jadi kalau ada komunikasi juga langsung akan lebih baik, keamanan warga ini juga. Jadi begitu saya dilantik, saya buka WA. Masuk semua pengaduan. Oh, WA untuk pengaduan. Iya, pengaduan langsung ke saya. Ke saya. Dari HP saya ini sampai sekarang sudah ganti nih. Saking nggak kuatnya data banyak masuk. Langsung masuk. Saya share ke OPD. Alhamdulillah karena kepala OPD sudah tahu dan mereka cepat untuk menangani. Hari itu ada masalah, insya Allah hari itu juga bisa ditangani. Gitu. Jadi responnya cepat. Dan kemarin Jepara juga mendapat responsif tercepat dari
dari media di salah satu Kudus ya, kalau nggak salah. Jadi kita sebagai responsifnya, pemerintah, yang paling media responsifnya gitu. Ya begitu ada aduan ke saya langsung sampaikan ke OPD langsung bergerak. Saya pantau sampai di mana. Kalau memang ada masalah dilaporkan ke saya, nanti kita cari solusinya. Oke, dan itu efektif sekali ya Pak Efektif, ya, untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat. karena biasanya di mana-mana udah tahu masyarakat. Ya langsung Pak PJ gitu. Apapun juga sampai di sini. Orang pegatan, orang mau cerai, orang mau apa di sini semua. Jadi ya sudah. Ada yang lucu-lucu gitu nggak Mas? Ya ada, semuanya masuk. Tapi enggak apa-apa. Itu kan responsifnya, ada perhatian dari pemerintah kepada masyarakat. Gitu. Oke, jadi sekarang Pak Edi ini namanya juga udah ganti jadi Pak PJ gitu ya. Oke, Pak, ini kaitannya dengan stunting tadi juga disebutkan kan kalau di lapangan ternyata juga ditemukan masalah angka stunting yang juga masih cukup tinggi. Nah ini seperti apa gimana kalau di? Jadi arahan Bapak Presiden salah satunya memang penanganan stunting. Jadi Pak Presiden, Pak Gubernur mengarahkan kita kepala daerah ini salah satunya menurunkan stunting. Nah stunting di Jepara pada saat ini masih cukup besar. Jadi kurang lebih ada 5.000-an stunting yang ada. Ya. Tapi kemarin di Februari kita sudah bisa mengkikis menjadi 4.000-an sekian. Dan harapannya di tahun 2023 ini akhirnya di akhir Desember 2023 kita bisa menekan sampai 2.000 lagi. Jadi harapannya 2023 ini masih ada kurang lebih 2.085 targetnya. Dan di 2024 kita sudah mengkikis nol, nggak ada lagi stunting. Saya minta kepada Dinkes sebagai leading sektornya, juga OPD yang lain untuk bisa bergerak bersama-sama untuk menurunkan stunting ini. Dan harapannya di akhir 2023 ini 60 desa paling enggak bebas stunting lah. Oke, di 2023 ini ya minim 2023 ini 60 desa dari 185 desa 60 ini sudah 100 dari 185. Oke. Bisa zero lah, zero stunting. Oke, luar biasa ya. Jadi memang kemudian dari rembuk desa ini banyak sekali yang muncul dan bisa diselesaikan. Kalau rembuk desa saya tanya, gimana kemiskinan ekstrimnya, gimana stuntingnya, bagaimana cara mengatasi, pasti itu hal yang pokok saya tanyakan kepada mereka, kepada para petinggi bidan desa, puskesmas dan sebagainya. Dan menarik sekarang saya sudah perintah ke Kepala Dinas Kesehatan, kita ada hospital care. Jadi siapa yang langsung masyarakat masyarakat sakit nggak punya biaya, datanglah ambulan bersama dokter, perawat untuk dicek kesehatannya. Dan apabila itu perlu dirawat, langsung diangkut ke rumah sakit. Nah, itu salah satu inovasi di bidang kesehatan yang luar biasa juga ya Pak. Hospital care. Hospital care gitu. Ini sampai sekarang nih selama setahun ini sudah semua desa ini Bapak sambangi atau masih belum? Nggak cukup waktunya nggak cukup ya. Jadi satu hari kalau kita 4 desa, satu desa tuh bisa memakan minim 2 jam. Iya. Jadi kalau 4 desa paling nggak kita 8 jam. Jadi 185 desa. Iya, setahun aja hanya berapa minggu nggak cukup. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan lagi tahun depan kita kejut lagi lah. Sepanjang kami diberikan amanah, diberikan tugas perpanjangan sebagai PJ, kita laksanakan dengan baik. Pasti banyak yang berharap seperti itu Pak, biar bisa lanjut nih. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi. Kita harus break terlebih dahulu, pemirsa, tetap bersama kami dalam Dialog Khusus. Ya, masih bersama kami dalam Dialog Khusus bersama dengan PJ Bupati Jepara, Bapak Edi Supriyanta. Kita lanjutkan lagi nih Pak. Nah, tadi terkait dengan hospital care ya. Jadi inovasi yang dilakukan ini di bidang kesehatan di Kabupaten Jepara adalah salah satunya adalah hospital care gitu. Nah, ini seperti apa nih tadi? Datang kalau ada panggilan lah ya gitu, seperti apa? Jadi gini,
di suatu desa misalnya ada warga yang sakit, kebetulan dia lagi nggak mampu, orang tua. Nah ini perangkat desa, bidan desa tentunya secara aktif bisa memeriksa. Kalau memang perlu dokter yang datang, puskesmas datang langsung ke yang bersangkutan memeriksa kondisinya. Nah di samping setelah diperiksa, apabila betul-betul perlu dirujuk, bisa dikirim ke rumah sakit menggunakan ambulan puskesmas. Nah di situ bisa langsung diberikan perawatan secara gratis kepada yang bersangkutan. Tentunya sudah memenuhi aturan-aturan yang ada di dinas kesehatan. Artinya responsif kesehatan kepada masyarakat memang sangat saya mintakan segera untuk tangani, Bang. Begitu. Itu berarti kayak hospital care itu kayak misalnya ambulan datang, tenaga kesehatan itu berarti per kecamatan gitu ya, kayak dari puskesmas gitu atau seperti apa? Jadi setiap desa ada masalah, puskesmas kecamatan bisa langsung intervensi, gitu. Jadi puskesmas itu kan di kecamatan. Nah bidan desanya ada, bidan desa bisa komunikasi dengan kapusnya, puskesmasnya, nanti dari tim kesehatannya datang ke yang bersangkutan, begitu. Nah, kalau di Jepara ini kan sebenarnya kontur wilayahnya kan apa ya? Kayak misalkan nih ada Karimun Jawa yang ada, maksudnya harus nyebrang dulu gitu. Nah, kalau yang di wilayah-wilayah lain itu akses-aksesnya seperti apa? Kalau Karimun Jawa sudah bagus. Malah sudah bagus. Sudah ya? bagus. Sudah Di sana gitu. di sana ada alat USG-nya juga ada. Alat di puskesmas juga saya lihat sudah bagus, dokternya juga siap. Cuma dokter spesialisnya yang perlu kita atur jadwal, kita jadwal ya. Misalnya sebulan sekali atau 2 bulan sekali ada kunjungan visit ke sana Karimun Jawa. Tapi hampir rata-rata di 16 kecamatan kita siap untuk ada yang sakit di pedesaan pun puskesmas siap untuk datang ke sana. Jadi nggak ada masalah sih. Tapi kalau untuk menjangkau masyarakat, menjangkau apa namanya ini fasilitas kesehatan gitu ya di luar hospital care itu tadi sebenarnya sudah sangat mudah ya dari setiap wilayah gitu. Kan sudah ada alat komunikasi dengan WA-nya bisa lapor. WA saya ada, WA kepala dinasnya ada, siapa pun juga kepala dinas boleh. Nah, saya pesan ke semua kepala dinas apabila mendapat laporan di luar tupoksinya, misalnya nih Mas Heri Bapeda, dia kepala Bapeda tapi ujuk-ujuk tahu-tahu dapat laporan, Pak saya sakit ini langsung bisa ditangani, bisa komunikasi dengan kepala dinas yang lapor ke saya dan sebagainya. Jadi nggak ada oh ini tugas saya, enggak. Jadi semua kepala dinas memberikan layanan kepada masyarakat, apapun juga yang diketahui bisa disampaikan. Nah, kalau itu akses untuk informasi gitu ya, komunikasi. Nah, akses untuk misalnya nih Pak, semacam transportasi atau infrastrukturnya lah, jalannya dan lain sebagainya. Kalau di Jepara ini PR-nya apa Pak? Atau sudah seperti apa nih yang sampai sekarang ini? Karena jalannya udah bagus mungkin ya. Gini, Jepara itu ada 362 ruas jalan ya. 362 ruas jalan, panjangnya 872 kilo. Nah, data yang sampaikan PUPR ke saya, sampai hari ini sekitar 88% jalan kabupaten sudah bagus. 10% rusak sedang, 2,9% rusak berat. Lah banyak masyarakat langsung ke saya, nanti saya tunjukkan Pak jalanku rusak, nah gini. Nah langsung laporan gitu. Laporan. Nah saya langsung ke kepala PUPR karena tenaga kami ini di PUPR itu terbatas. Hanya ada 5 tim kalau nggak salah. Nah tim ini memperbaiki sekian 362 harus bersabar karena pada saat kemarin ada hujan deras sehingga pekerjaan tidak bisa dilakukan pada saat hujan, menunggu kering dulu. Bulan apa ya? Bulan Maret ya. Maret boleh kering. Juga masih kadang-kadang masih hujan. Nah, ini pun juga masih hujan. Nah, saat
sudah kering barulah diperbaiki, dirawat. Nah, jalan itu. Jadi itu tadi yang Jadi masyarakat harus bersabar dulu. Tapi prinsipnya di tahun 2023 ini, insya Allah jalan kabupaten diperbaiki walaupun dengan cara tambal sulam. Nah, kami sudah perintahkan ke Bapeda, ke PUPR, coba tahun 2024 dibuat jalan kita mulus. Jadi tahun 2024 ini insya Allah jalan-jalan ini sudah bisa lagi baik lagi, nggak ada bolong-bolong lagi. Kalau begitu bolong, segera ditangani. Tentunya manajemennya ini harus disempurnakan. Misalnya ditambah tenaga kerjanya, bahan bakunya, dan lain sebagainya. Termasuk juga anggarannya, kan gitu. Udah. Anggaran kita anggaran kita terbatas ya. Perawatan kita hanya 8M kalau nggak salah. 8M itu 362 ruas jalan dan tenaganya yang harus diperbaiki setiap hari. Tapi insya Allah lah dengan niat baik, dengan kejujuran, transparan, jalan kita menjadi baik nantinya. Jadi tadi yang PR rusak agak berat ini 2,sekian% itu tadi 2,9% ini ditargetkan ini pokoknya akan insya Allah di tahun ini ya, lah ya, insya Allah ditutup lah, paling nggak bolong kan gitu. Termasuk kemarin saya ketemu orang teman-teman perhubungan provinsi, saya bilang Mas tolong penerangan jalan di provinsi juga segera untuk dihidupkan. Dan kami insya Allah sudah kerja sama-sama provinsi, Disub kami bersama provinsi Disub untuk jalan provinsi nanti jalannya bagus, terang kan begitu. Ini sesuai memang sesuai keahlian Bapak juga ini ahli transportasi darat, jadi sangat paham gitu ya kira-kira nanti akan seperti apa gitu. Nah sekarang ini terus kaitannya dengan yang namanya tempat-tempat wisata gitu Pak. Ini di Jepara ini kan kayak banyak sekali ya yang tempat wisata alam, tempat wisata buatan itu juga banyak sekali gitu. Itu kan yang menjadi salah satu kekayaan yang harus dipelihara gitu ya, karena juga menghasilkan banyak gitu ya dari situ. Dan kita akan bahas itu Pak, kita harus break terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami dalam Dialog Khusus. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Khusus bersama dengan PJ Bupati Jepara Bapak Edi Supriyanta. Kita lanjutkan lagi obrolan kita ini Pak Edi, ini terkait tadi sebelumnya tadi kita ngobrolin soal potensi wisata di Jepara gitu yang juga luar biasa. Orang udah tahu lah kalau mau ke Jepara, mau main ke pantai, mau apalah banyak gitu ya. Nah ini gimana nih Pak dari wisata, dari sektor wisata yang dilakukan? Memang betul Mbak Septi, jadi Jepara terkenal dengan pantai yang sangat indah. Kalau kita pergi ke Karimun, orang bilang, wih ngapain kita pergi ke daerah lain? Karimun sudah cukup. Makanya Karimun ini sudah disupport oleh Kementerian PUPR, ada 109 miliar nantinya akan dibangun sapras di sana. Jalan-jalan sana akan dibuat bagus, terus alun-alunnya juga dibuat indah, termasuk kemarin kita juga baru menyelesaikan masalah lingkungan hidup di sana. Nah ini baru kita tata agar lingkungan sana menjadi bagus. Nah harapannya Karimun ini juga menjadi suatu ikon, menghasilkan baik di tingkat kabupaten maupun di Jawa Tengah. Kemarin Kepala Bandara Karimun sudah ketemu saya, Pak PJ, saya bantu dong buatin surat ke Pak Menteri. Ya aku buatin, saya buatkan surat untuk Pak Menteri agar mungkin rapat-rapat ini bisa dilakukan di Karimun Jawa. Tentunya harus disiapkan masalah transportasinya. Nah Karimun ini ada bandara, bandaranya. Kemarin saya juga membuat surat ke Budirjen Perhubungan Udara agar ditambah flightnya. Misalnya dari Halim ke Semarang baru Karimun. Nah ini agar apa? Agar kemudahan mobilitas masyarakat Karimun nggak trauma lagi. Jangan lagi
pada saat musim hujan kemarin pernah Sampai ini iya kan ada nggak bisa pulang lah, nggak bisa gitu. Sebetulnya kalau orang sana udah hal yang biasa, tapi karena kita orang-orang nggak biasa, ketakutan, sehingga kami datang Peli ke sana, ada bantuan Pak Gubernur memberi arahan, terus langsung turun tangan beliau ke sana, termasuk juga Pak Menteri Perhubungan support ke sana semua. Ini menandakan bahwa Jepara dari Karimunnya sudah bagus, tinggal kita improve-nya, ada bantuan. Nah, yang di Jepara sendiri tentunya wisata ini juga kita minta dari desa wisatanya. Petinggi-petinggi ini sudah membuat tempat wisata banyak sekali, ada air gerojokan, ada pemandangan yang bagus, ada kopi-kopinya, ada buat kafe-kafe. Mbak Septi kalau pergi ke salah satu desa, itu mereka sudah membuat tempat kafe, tempat nongkrong di desa-desa, ya? Ada tempat kopi-kopian gitu, jadi bagus. Jadi mereka bilang gini, Pak PJ saya membuat ini tempat menjadi wisata, silakan kita support itu. Nah, yang besar-besar seperti kayak Kartini, kayak Bandengan, itu memang kita pelihara, jalan lah. Tapi harus dikembangkan juga. Kalau saya mau seperti kayak Ancol ya, kayak Ancol itu ada, kita kerjasamakan dengan pihak ketiga. Jadi kita improve lah Pantai Kartini menjadi suatu yang memang tempat-tempat orang ke sana, kayak ke Ancol itu kan enak gitu ya. Bisa semuanya gitu. Ada hotelnya, ada tempat UMKM-nya, ada tempat wisatanya kan gitu. Nah, ini baru kita cari investornya yang lagi kerjasama dengan pariwisata. Nah, itu Mbak Septi. Jadi wisata Jepara nggak kalah dengan daerah lain. Jadi kalau ngomongin pantai Jepara, wah keren lah. Lautnya bagus, biru, jadi nyenengke kan gitu. Pas nggak hujan, kalau pas hujan jangan ke pantai dulu gitu. Nah, itu kalau tadi kayak desa wisata juga ini kan berarti terus berkembang gitu ya sekarang ini. Ada berapa ya Pak kira-kira kalau desa wisata di 80% desa wisata? Jadi 80% desa yang ada itu sudah membangun tempat wisata berbagai macam, dari desa alamnya, tempat yang lain, ada tempat kulinernya, itu termasuk wisata. Nah, ini tentunya menjadi diatur dengan peraturan desa sendiri. Nanti di income-nya masuk ke desa sendiri, menjadi pendapatan desa itu sendiri. 80% dikelola desa. Kita support pembinaan, kalau dia memang perlu dibina kaitan dengan wisata, dinas pariwisata inilah yang berkepentingan untuk memberikan bimbingan teknisnya. Ya, karena memang kalau desa wisata ini kan kemudian bisa jadi berkembang kemana-mana, kayak misalkan UKM di desa itu juga bisa berkembang gitu ya. Pemberdayaan masyarakatnya juga jadi bagus gitu ya. Itu sudah terlihat ya Pak? Sudah, hasilnya dari sudah. UKM. Ada di tahunan itu ada Bu Ijo, Bu Biru ya, Bu Biru. Itu namanya Bu Biru gitu. Saya sering ke sana. Seperti apa itu? Lahan mereka buat, ada tempat kuliner, tempat hiburan, terus mereka mengadakan suatu atraksi. Jadi event-event di sana kerjasama sama pihak lain, dan kita beri kebebasan untuk mereka bisa mengembangkan desanya menjadi desa wisata gitu. Karena itu pasti ekonomi masyarakat sekitarnya juga bisa berkembang. Bisa berkembang. Itu mungkin salah satu yang kemudian juga membantu gitu ya, bahwa kemudian angka kemiskinannya turun kan? Itu salah satu yang bisa ke situ gitu. Ya, angka kemiskinan kita di Jepara bagus. Dari kemarin 7, sekian, kita 6,88%. Jadi turun, dan kita nomor 3 se-Jawa Tengah. Paling atas kan kita ada nih 35 kota nih, kita di nomor 3-nya. Oke, luar biasa. Kemarin Jepara ini termasuk
nggak miskin lah. Nomor 3 kalau dari 3 yang nggak miskin lah. Dari atas kan. Jadi, ekonominya berkembang. Iya, karena semua sektor maksudnya bisa beriringan berjalan ya, gitu ya kalau di Investasinya juga bagus. Oke. Pabrik-pabrik juga banyak di sana. Nah, itu tadi ngomongin investasi juga itu, Pak. Investasinya bagus berarti kan memang kemudian dari pemerintah daerah sendiri mungkin memberikan layanan yang bagus gitu ya. Jadi investor juga untuk masuk ke situ itu mudah gitu. Biasanya kan yang repot nih soal perizinan gitu kan ya, Pak. Soal apa? Nah, ini kalau dari Jepara seperti apa nih pelayanan soal perizinan dan agar investasi ini bagus? Dapat penghargaan namanya investasi challenge. Investasi challenge dari pemerintah provinsi dan Bank Indonesia. Nah, ini salah satunya adalah keinginan masyarakat modal asing datang ke Jepara. Oke. Pak PJ, saya mau datang dong ke Jepara. Saya ingin membuat pabrik. Nah, saya sudah paling dan pesan kepada teman-teman di perizinan di PTSP yang pertama, berikan layanan yang terbaik. Yang kedua, tidak berbelit-belit. Yang ketiga, secara by system. Oke. Nah, jangan dipersulit tapi dipermudah. Sehingga ini terbukti bahwa investasi di Jepara hampir 8 triliun. Dan nomor 1 se-Jawa Tengah itu nomor 1 loh. Jepara itu kotanya. Jadi pada saat penghargaan, orang investasi Jepara itu sangat banyak sekali. Nilainya sudah 8 tenan ya, di sana. Ini juga jadi kayak kemarin kan banyak ya Pak, maksudnya kayak perusahaan-perusahaan, ya, pabrik ya, atau apa yang dengan dari Jawa Barat, ya, dengan adanya dibangun pabrik, kita bisa menyerap tenaga kerja hampir 52.000. Oke. 52.000 karyawan, saya bilang. Kemarin hari buruh, mereka seneng. Saya dipanggil datang ke sana, Pak PJ datang dong, kita adakan acara May Day itu kan hari buruh. Nah, kemarin di tahun 2022 kita bisa menyerap 52.000 karyawan. Oke, itu dari investasi yang bagus, juga jadi kemana-mana ya Pak ya? Jadi kemiskinannya juga turun. Ya, daya belinya iya banyak loh itu. Iya, banyak sekali. Oke, nanti kita akan bahas lagi, kita masih punya satu segmen terakhir, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Ya, pemirsa masih bersama kami dalam dialog khusus bersama dengan PJ Bupati Jepara, Bapak Edi Supriyanta. Ini menarik sekali gitu ya. Banyak sekali capaian yang sudah diperoleh oleh Kabupaten Jepara selama 1 tahun ini Pak PJ Bupati ini menjabat. Tadi diceritakan banyak sekali, yang terakhir tadi juga soal investasi menarik. 52.000 tenaga kerja itu terserap gitu ya karena investasi yang bagus di Jepara gitu ya. Ini untuk meningkatkan lagi nih Pak, mungkin hal-hal yang lain. Kalau Bapak ini kira-kira apa sih yang masih kemudian perlu nih biar investasinya juga lebih bagus, UKM juga meningkat gitu, wisatawan juga banyak datang ke Jepara. Itu apa nih Pak kira-kira yang menjadi impian Bapak nih, apa nih gitu Pak? Jadi karena saya PJ ya, PJ kan terbatas waktunya. Jadi impian saya yang belum tercapai adalah masalah jalan tol. Jalan tol ke Jepara gitu ya, iya, Pak? Itu yang masih sulit. Saya sudah mengirim surat ke Pak Menteri dan beliau melalui Pak Dirjen mengatakan bahwa Jepara akan dibangun tol dari Demak sampai ke Jepara yang panjangnya 35 kilonan. Kalau dihitung oleh Kementerian itu jumlah duitnya ya hampir antara 10 sampai 12 T. 10 sampai 12 T loh. Kalau anggaran APBD Jepara hanya 2,5 T. Jadi kalau kita bangun jalan pakai APBD, orang Jepara nggak makan selama 5 tahun kan gitu kan. Nah ini saya berharap ada investor yang masuk ke Jepara. Saya sudah perintah ke
ke kepala Bapeda, kepala PTSP untuk cari orang yang bisa menginvestasikan duitnya ke khususnya jalan. Nah, Mbak Septi bayangin dari Demak kalau kita ke Jepara menyusuri pantai dengan jalan tol di pinggir pantai, itu angka indah sekali. Jadi kalau orang ke Jepara dari Demak ke pantai, dari Demak ke Jepara lewat pantai itu bagus banget malam hari. Perjalanannya udah bagus. Bagus banget. Itu bisa dibayangkan. Itu nggak usah kemana-mana, jalan dari Demak ke Jepara bola-bala aja udah seneng tuh. Melihat pantai. Iya, itu. Nah itu bayangin aja kalau bisa terrealisasi itu Jepara akan maju pesat. Di sana akan dibangun tol, ada bangun sapras lainnya seperti hotel dan sebagainya. Dan harapannya ada hotel lah yang bisa 17 lantai menghadap ke pantai gitu, itu kan nggak kalah sama pulau lainnya. Investasi datang terus kan begitu. Nah ini yang menjadi PR saya dan teman-teman, mudah-mudahan di tahun ke depan ada investasi yang datang. Kemarin kita sempat ada dari Cina datang ke kami, tapi kami baru komunikasikan dengan Pak Menteri dengan bagaimana persyaratannya harus jalan tol ini. Itu duitnya dari mana, bagaimana cara mengembalikan. Jadi ada kayak profile company Jepara harus ditonjolkan. Jepara 20 tahun ke depan seperti apa, dibayangkan seperti itu. Jadi imajinasinya. Iya, imajinasi seperti itu. Karena investasi ini kan besar. Jangan sampai orang investasi tol dia nggak balik. Nah kan kasihan kan, harus diimajinasikan ke depannya 20 tahun, minim 10 tahun lah, Jepara seperti apa. Termasuk kita bangun ada pelabuhan laut itu kan Jepara, kalau menurut sejarah kan dulu zamannya Ratu Sima itu kan ada pelabuhan besar. Nah ini harus dibangun kembali. Nah, banyak yang harus dikerjakan sebetulnya. Jadi ini PR-nya juga masih banyak gitu ya. Nah ini berkaitan ya, ini karena waktu kita sudah juga terbatas nih Pak Edi. Ini berkaitan dengan tahun depan, ini kan tahun-tahun politik gitu ya, tahun politik, dan tentu saja itu buat masyarakat juga pesta gitu ya, pesta demokrasi. Nah ini kalau di Jepara sendiri nih kaitannya kan ini butuh keamanan yang ekstra juga Pak ini, agar investasi juga tetap bertahan dengan baik dan yang lain-lainnya ini tidak tergoncangkan lah ya nih. Kalau soal keamanan dan ketertiban masyarakat ini gimana nih Pak dari? Saya selaku PJ itu selalu mengedepankan masalah kondusivitas Jepara. Jangan ribut, nggak boleh ada permasalahan yang bisa menonjol. Karena kalau begitu permasalahan yang menonjol, investasi akan melirik. Nah, nggak aman nih, kan gitu. Termasuk politik juga. Kami bersama-sama Forkominda, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, KPA, KPN, ini bersama-sama untuk menjaga itu. Nah, salah satunya adalah pada saat tahun politik kami memberi pengertian kepada kepala desa akan memberi contoh mengayem-ayemi warganya, tidak usah ribut masalah politik. Kalau masalah pemilihan silakan sesuai dengan hati nurani masing-masing. Mereka yakin sudah ada pilihan masing-masing. Memilih bupati siapa, memilih teman-teman dari legislatifnya siapa, DPR siapa, termasuk gubernur siapa, termasuk presidennya siapa, mereka sudah paham semua. Jadi tidak usah diributkan, jalani apa yang ada dengan damai, dan saya yakin Jepara damai, kondusif. Kondusivitasnya tinggi. Tapi kalau dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya kayak mungkin dari pemilihan kepala desa dan lain sebagainya, itu Jepara itu cenderung aman ya Pak? Aman. Kan ada tuh di beberapa daerah yang selalu panas gitu. Kita aman, gitu. Insya Allah kita aman. Kemarin aman. Dan yang terakhir ini kita undur sebanyak berapa desa itu setelah pemilihan umum, baru kita pilpetnya baru kita adakan di desa. Jadi selama ini Jepara
bagus dan terjaga, kondusivitasnya bagus sekali gitu. Oke. Nah, terakhir nih Pak Edi ini, kalau kaitannya dengan Jepara ke depan ini seperti tadi disampaikan kan masih ada nih imajinasi ke depan, cita-cita ke depan itu seperti apa. Nah, kalau dalam waktu dekat ini apa sih yang mungkin jadi PR-nya dan juga himbauan untuk masyarakatnya dan juga untuk ya keseluruhannya lah ke Jepara depan ini. Kita kerja dengan paralel. Jadi visi yang kedepannya sudah kita konsep, yang kita hadapi nyatanya apa? Masalah sosial, masyarakat harus dibenahi dulu. Masalah kemiskinan harus tuntas, stunting harus selesai, begitu kan? Termasuk juga masalah kesehatannya juga harus diperhatikan. Itu termasuk sapras anak-anak SD sekolah dasar ini juga perlu diperhatikan. Saya 2024 ada program, salah satunya jalan, kedua sapras, khusus anak-anak sekolah dasar, yang ketiga adalah kesehatannya. Ini sehingga kalau mereka sudah aman, sudah nyaman, tinggal jalan. Oke, baik. Jadi sudah ada gitu ya ke depannya akan seperti apa. Ini Bapak kan 1 tahun ini ya. Tapi kayaknya banyak berharap ini. Ya. Banyak yang berharap kayaknya ini kan masih setahun lagi barangkali seperti itu. Mudah-mudahan ya Pak. Jadi kan apa yang sudah dikerjakan ini biar nggak nanggung-nanggung aja gitu kan. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Edi. 1 tahun menjabat banyak sekali capaian atau progres yang sudah diperoleh dan tentu saja itu membanggakan gitu ya buat masyarakat Jepara. Dan mudah-mudahan ke depan apa yang tadi dicita-citakan gitu ya, PR-nya itu juga bisa terselesaikan dengan Amin. gitu ya. Amin. Dan jadi Jepara yang lebih bagus lagi. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Edi. Sama-sama. Terus untuk Pak Edi. Sama. Dan pemirsa, terima kasih juga untuk Anda yang telah menyaksikan dialog khusus ini bersama kami selama 1 jam. Dan saya Septi Wulandari beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.